mendorong aku untuk mencoba mengikuti Mapres, lalu keinginan dari diri sendiri juga untuk berkembang dan menemukan potensi yang lebih penuh gitu, dan juga bisa memberikan dampak positif nantinya pada lingkungan sekitar. Yang pertama itu ada pengakuan, penghargaan, kompetisi, lalu ada karir organisasi, juga kepenulisan atau buku yang dipublish, lalu juga ada kewirausahaan dan relawan atau aksi kemanusiaan. Halo teman-teman semua, selamat datang di iPod Infocom Podcast. Kenalin, aku Abi dari Infocom. Hari ini aku bareng sama rekan aku. Halo teman-teman, kenalin aku Sania dari Infocom. Nah, pada kesempatan kali ini aku Sania dan Abi akan menemani kalian memberikan informasi mengenai topik pada kali ini, yaitu Kartini masa kini berprestasi dan berwawasan luas. Wah, topiknya keren banget ya. Dan tentu aja kali ini bukan hanya topik yang keren, kita kedatangan tamu yang gak kalah kerennya, yaitu mahasiswa prestasi perwakilan Fakultas Farmasi untuk Universitas Andalas, Kak Sundari Anissa Angelika. Halo Kak Angel. Halo. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Kak. Semoga teman-teman yang ada di rumah juga dalam keadaan baik dan tentunya juga bersemangat dalam menjalankan aktivitas perkuliahannya. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa di bulan April ini kita memperingati sebuah hari yang sangat spesial, yaitu Hari Kartini. Hari Kartini merupakan sosok yang sangat menginspirasi dan juga berwawasan luas lah teman-teman. Betul banget Sania, pokoknya era Kartini ini menginspirasi buat kita para kaum perempuan. Nah, kalau di era modern ini nggak cuma Kartini yang bisa kita jadikan sebagai role model kita. Kita juga bisa belajar banyak dari perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti Kak Angel. Nah, boleh dong nih Kak, kenalin ke teman-teman iPod yang ada di rumah Kak. Asal Kakak, angkatan berapa, dan juga apa kesibukan Kakak akhir-akhir ini Kak? Baiklah, halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, aku Sundari Anissa Angelika. Aku biasa dipanggil Angel. Aku dari Sungai Penuh Jambi. Aku berkuliah di Fakultas Farmasi Universitas Andalas angkatan 2021. Untuk kesibukan aku kali ini, aku sedang aktif berkuliah di semester 6. Oh, Kakak berasal dari Jambi ya, Kak? Iya. Nah, teman-teman yang di rumah, apakah ada yang berasal dari Jambi nggak? Kalau ada, boleh komen di bawah. Oke, tanpa memperpanjang basa-basi, boleh nih Kak, kita lanjut aja ke pertanyaan pertama Kak. Kakak kan merupakan Mapres perwakilan farmasi nih Kak. Terus apa sih alasan Kakak mengikuti Mapres ini dan juga bagaimana tahapan mengikutinya ini Kak? Oke. Mungkin aku cerita dikitnya awal mula kenapa aku mau daftar Mapres. Jadi di awal waktu aku baru masuk kuliah, itu tuh aku memang udah tertarik ngeliat kating-kating aku yang menjadi mahasiswa prestasi. Jadi karena mulai kepo, waktu itu aku mulai nyari tahu tuh apa persyaratan untuk mengikuti Mapres. Dan dari sana aku melihat persyaratannya tuh kayak tertarik gitu kan. Dan mahasiswa prestasi ini kan juga menjadi teladan gitu bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya. Jadi hal ini mendorong aku untuk mencoba mengikuti Mapres, lalu keinginan dari diri sendiri juga untuk berkembang dan menemukan potensi yang lebih penuh gitu, dan juga bisa memberikan dampak positif nantinya pada lingkungan sekitar. Selain itu, dengan mengikuti Mapres ini, aku berharap bisa menggali potensi diri lagi dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi nantinya. Dan dengan menjadi Mapres ini, aku percaya bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi nantinya di bidang studi, baik itu di farmasi maupun ke masyarakat luas nantinya. Mungkin itu sih alasan yang motivasi aku untuk mengikuti menjadi Mapres. Wah, keren banget Kak. Terus gimana tahapan ini Kak? Bagaimana tahapan pendaftaran? Jadi untuk tahapan mengikuti mahasiswa prestasi ini itu diawali seleksi di fakultas terlebih dahulu untuk ke universitas. Nah itu untuk persyaratannya itu cukup rumit. Jadi kebanyakan mahasiswa
melihat persyaratan untuk mengikuti mahasiswa berprestasi ini udah kayak kewalahan duluan gitu. Padahal kan kita harus mencoba gitu, jangan takut untuk gagal. Nah, untuk tahapannya itu yang pertama itu kita disuruh untuk membuat capaian unggulan. Nah, di sini capaian unggulannya itu nggak hanya tentang akademik, tapi juga ke bagian-bagian organisasi. Jadi di capaian unggulan ini dia tuh terdapat 7 bidang. Jadi yang pertama itu ada pengakuan, penghargaan, kompetisi, lalu ada karir organisasi, juga kepenulisan atau buku yang dipublish, lalu juga ada kewirausahaan dan relawan atau aksi kemanusiaan. Nah, jadi di tiap bidang-bidang yang ada ini kita nanti menunjukkan apakah kita pernah berkontribusi menjadi pemenang atau yang lain-lain gitu. Misalnya di bagian kompetisi ini misalnya kita menjadi juara 1 lomba LKTI, terus nanti di penghargaan itu tuh misalnya kita meraih medali perak, nah itu bisa dimasukin. Terus juga untuk pengakuan, nah pengakuan ini bisa kalau misalnya kita pernah jadi moderator atau mungkin kita pernah menjadi mendapatkan suatu gelar atau menjadi narasumber dari suatu webinar, itu bisa juga kita masukin ke bagian bidang pengakuan ini. Nah, selain itu ada juga berbagai karir organisasi. Di sini kita bisa masukin kalau misalnya kita pernah menjadi BPH atau satu tingkat di bawah BPH, misalnya kayak kepala departemen. Nah, itu bisa dinilai meskipun kita nggak mengikuti organisasi nasional gitu. Jadi kalau misalnya kita mengikuti organisasi di lingkup universitas, itu juga masih bisa dimasukin. Nah, terus selain itu masih ada lagi kayak kewirausahaan, relawan, itu juga bisa kita masukin baik yang online mungkin kita ikutin atau mungkin kita ikutin yang secara offline gitu kan. Nah, terus satu lagi itu yang kewirausahaan. Nah, di kewirausahaan ini misalnya kalian pernah ikut suatu talk show atau misalnya disuruh buat project bisnis, nah itu juga bisa kita masukin sertifikatnya. Jadi untuk capaian unggulan ini itu tuh dimaksimalin untuk masukinnya itu cuma 10 capaian unggulan. Jadi dari prestasi-prestasi atau sertifikat yang kita punya itu kita pilih yang terbaik dan nanti dimasukin ke capaian unggulannya. Nah, selanjutnya untuk yang tahap kedua itu ada pembuatan gagasan kreatif. Nah, di pembuatan gagasan kreatif ini itu biasanya sesuai sama tema-tema tiap tahun. Nah, di tahun ini temanya itu tentang revolusi industri 4.0. Jadi kayak pemanfaatan sumber daya manusia gitu. Nah, mungkin untuk tahun depan bisa lebih tingkat lagi kayak misalnya 5.0. Nah, terus setelah membuat gagasan kreatif, nanti kita disuruh lagi buat video tentang gagasan kreatif yang tema yang ide yang kita ajukan itu berbeda sama esai yang kita buat sebelumnya. Dan di sana video presentasinya itu berbahasa Inggris. Jadi penilaian bahasa Inggris kita juga dilakukan di seleksi mahasiswa berprestasi ini. Selain itu setelah membuat video kita menyediakan suatu poster atau presentasi yang nantinya akan digunakan pada saat seleksi mahasiswa berprestasi. Nah, mungkin itu sih untuk tahapan mengikuti mahasiswa berprestasi. Jadi nanti setiap dokumen yang telah kita buat nanti kita upload, terus nanti kita seleksinya di beberapa dosen. Nah, untuk fakultas dan universitas itu seleksinya sama, cuman kalau di fakultas itu kan kita nggak ada dibatasin berapa pesertanya kan. Kalau di universitas itu maksimal tiap fakultas itu satu perwakilan. Ya gitu untuk tahapan-tahapan menjadi mahasiswa prestasi. Wah, ternyata cukup rumit ya, Kak. Iya nih Sania, kira-kira dari tahapan-tahapan tadi Kak, ada nggak sih Kak yang membekas di ingatan Kakak atau yang paling berkesan gitu Kak? Tahapan yang paling berkesan itu waktu seleksi di universitas sih, karena waktu seleksi di universitas itu kan Kak kebetulan dapat itu urutan paling pertama. Jadi Kak kayak gak ada pengalaman gitu kan, presentasi di depan di depan dosen dan gak ada siapapun, kayak dalam satu ruangan itu cuman ada 5 dosen dan di sana disuruh presentasi, nyiapin PPT sendiri gitu kan. Nah, jadi itu memang benar-benar berkesan dan paling membekas sih, karena emang itu tuh pengalaman pertama kali bagi kakak untuk berpresentasi di sana. Wah, seru juga ya Kak, mungkin teman-teman yang lagi nonton bisa dapat gambaran nih gimana tentang Pilmapres. Jadi mungkin teman-teman yang nonton bisa ikut tertarik gitu.
Betul nih Abi. Nah teman-teman di rumah juga bisa dicatat nih informasi dari kakaknya. Nah kak, untuk pertanyaan selanjutnya kak, gimana sih strategi kakak untuk mengikuti Pilmapres ini kak? Mungkin boleh dibagi tips and triknya kepada teman-teman di rumah. Tips dan trik untuk mengikuti Pilmapres. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mengikuti Pilmapres itu udah boleh dari sekarang kayak coba cari potensi dan bidangnya tuh lebih tertarik kemana. Jadi nanti usahakan kembangin di sana. Misalnya tertarik di karya tulis ilmiah, nah coba-coba tuh ikut lomba karya tulis ilmiah. Terus juga kalau misalnya bahasa Inggris kita masih kurang, bisa juga kita improve dari sekarang karena di seleksi mahasiswa prestasi ini pilihan bahasa Inggris itu juga cukup tinggi. Terus yang kedua itu juga perbanyak juga kegiatan di luar akademik, misalnya kayak organisasi, karena itu juga dinilai termasuk kayak kita ikut menjadi relawan atau mungkin membuat suatu bisnis usaha gitu. Mungkin itu sih untuk tipsnya, jangan patah semangat. Wah keren banget kak. Teman-teman yang ada di rumah jangan lupa dicatat ya. Bener banget nih Sania. Oh ya kak, mungkin Abi, Sania sama teman-teman di rumah penasaran nih kak, ada nggak sih kak tokoh yang kakak jadiin sebagai panutan atau role model kak? Untuk role model mungkin Maudy Ayunda. Kita udah sama-sama tahu kan kalau Maudy Ayunda ini sangat mencerminkan Ibu Kartini. Dimana dia memang benar-benar memiliki talenta di banyak bidang, baik itu bisa menulis, nyanyi, dan dia juga bisa menyeimbangkan pendidikannya. Selain itu dari berbagai kayak kan dia juga nulis lagu, terus juga kayak penulis lainnya gitulah. Jadi kayak dari liriknya tuh pun juga kadang di lagunya tuh memang benar-benar menginspirasi. Terus juga keberhasilan dia di bidang akademik maupun di bidang kepenulisan dan nyanyi dan sebagainya itu juga menginspirasi kakak untuk bisa menjadi seperti sosok Maudy Ayunda. Selain itu sosok Maudy Ayunda ini juga menunjukkan perilakunya yang teladan, kayak misalnya dia tuh bertanggung jawab, terus tekun, terus juga jujur. Jadi itu tuh memang kayak role model yang terbaik gitu untuk kita bisa ngikutin si jejak Maudy Ayunda ini. Nah teman-teman yang di rumah juga pasti ada kan yang menjadikan Maudy Ayunda sebagai role modelnya, ya nggak Sania? Iya Abi. Tuh. Lalu ke pertanyaan selanjutnya kak. Kakak kan juga sibuk nih kak di farmasi, perkuliahan maupun praktikumnya nih kak. Terus gimana cara kakak membagi waktu kakak untuk mengikuti kegiatan seperti Pilmapres atau kegiatan lainnya kak? Kalau untuk membagi waktu sebetulnya kalau pribadi aku sendiri sebenarnya masih cukup sulit juga. Cuman saran dari aku kalau membagi waktu, dulu aku pernah kayak beli kayak planner book gitu. Jadi kayak kita tuh memang buat jadwal rutinitas kita tiap hari. Kayak misalnya kita kan praktikum, kuliah. Nah, itu memang kita buat itu jadwal rutinan kita yang memang harus diprioritaskan. Kemudian untuk waktu luang untuk kita bisa mengikuti lomba atau mengimprove kemampuan kita itu bisa kita pakai di waktu Sabtu Minggu di saat kita nggak sibuk perkuliahan. Terus juga tips yang kedua itu jangan nunda-nunda tugas, karena kalau misalnya kita menunda-nunda tugas, misalnya di hari Senin nih kita udah dapat tugas tapi kita tunda lagi, terus nanti hari Selasa kita dapat tugas lagi kan, jadinya numpuk. Jadi hari Sabtu sama Minggu yang harusnya bisa kepakai untuk kita ikut organisasi atau ikut kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya atau melatih untuk ikut lomba dan lain-lain itu jadinya nggak bisa karena kita sibuk berkutat di tugas itu aja. Terus yang ketiga itu membuat skala prioritas, karena kan kadang kita pasti ada sesuatu yang datang tiba-tiba gitu, misalnya ada event ini atau kegiatan ini tiba-tiba hari ini jadwalnya. Nah itu kita sesuaikan lagi sama skala prioritas kita. Dimana kalau misalnya itu memang mendadak, berarti itu yang awalnya kita kerjain dulu, baru nanti kita lihat lagi mengenai praktikum dan perkuliahannya lagi. Mungkin itu sih untuk cara membagi waktunya. Oh begitu ya kak, jadi manajemen waktu itu memang penting ya kak. Nah Kak Angel, menjadi perempuan cerdas di masa sekarang itu kan perlu ya Kak. Mungkin boleh di sharing nih sama teman-teman iPod yang ada di rumah,
ada nggak sih Kak tips atau pesan-pesan buat wanita di luar sana biar jadi perempuan yang bervalue atau memiliki nilai Kak? Oke, untuk menjadi perempuan yang bervalue tentunya kita harus melibatkan berbagai nilai-nilai dasar kemanusiaan, kayak misalnya sikap tindakan kita tuh harus berperilaku baik, dimana yang pertama kita harus menetapkan nilai-nilai seperti empati, kejujuran, kerendahan hati, dan tanggung jawab, karena ini sangat berguna untuk menghargai sesama. Kemudian kita juga harus bersikap empati untuk bisa memahami dan menghargai perasaan seorang, dan bersikap ramah serta mendukung dan saling support terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus juga yang ketiga, kita harus terus belajar, terus mengembangkan diri dan tidak stuck di satu tempat aja, tapi kita harus terus mengembangkan diri untuk bisa menemukan potensi dari diri kita yang lebih penuh nantinya. Kemudian yang keempat, kita juga bisa untuk meningkatkan selalu kepercayaan diri kita agar kita selalu pede gitu dimanapun. Jadi kita nggak ragu-ragu untuk melakukan segala hal gitu. Terus lakukanlah kayak kontribusi hal-hal yang positif gitu di masyarakat dengan misalnya mengikuti relawan atau sebagainya gitu. Terus untuk yang terakhir itu jalinlah juga hubungan yang sehat kepada sesama teman-teman kita. Dengan terciptanya hubungan yang sehat nantinya di antara teman-teman kita, pastinya nanti lingkup pertemanan kita juga menjadi lebih baik. Mungkin itu sih untuk meningkatkan value diri kita. Yang paling penting adalah nilai-nilai tadi. Nah di sini aja Sania sama Wi udah terasa termotivasi ya Kak, apalagi teman-teman yang dengerin di rumah. Boleh dicatat mungkin teman-teman pesan-pesan dari Kak Angel tadi. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Kak, apa sih harapan Kakak kepada perempuan lain di luar sana dan apa sih goals Kakak ke depannya? Untuk harapan kakak untuk perempuan di luar sana, semoga dapat kita semua ini memiliki kesempatan yang sama untuk meraih impian dan meraih kesuksesan tanpa terkendala dari stereotip gender atau diskriminasi. Oleh sebab itu, aku berharap kita perempuan yang ada di Indonesia ini bisa selalu percaya diri untuk mengejar apapun yang kita inginkan, baik itu karir, pendidikan, maupun di bidang-bidang lainnya. Selanjutnya untuk cita-cita dan goals aku ke depannya, aku berharap aku bisa berkontribusi positif dalam mendorong kesetaraan gender nantinya dan bisa memperjuangkan hak perempuan. Dan aku juga berharap aku bisa terus belajar dan berkembang sebagai individu yang bisa mencapai tujuan pribadi dan profesional maupun di masyarakat nantinya, dan bisa lulus cepat, tepat waktu, dan bisa menjadi apoteker yang berkompeten dan berkontribusi dengan baik nantinya di masyarakat luas. Amin, semoga semuanya tercapai satu persatu ya Kak. Seru banget nih teman-teman obrolan kita, tapi sayangnya kita sudah mau sampai penghujung acara nih teman-teman. Ya nggak kerasa ya Sania, tadi kita udah ngomongin mulai dari tahapan Pilmapres, kita udah ngomongin role model, kita juga udah dikasih sama Kak Angel tips-tips yang bermanfaat banget nih buat teman-teman iPod di rumah bisa dicatat. Nah, tapi obrolan kita ini nggak akan lengkap nggak sih kalau kita belum tutup pakai closing statement. Mungkin dari Kak Angel bisa memberi closing statement terbaiknya untuk iPod kali ini Kak. Baiklah, untuk teman-teman di luar sana, janganlah menyerah untuk terus mengejar impian, dan ingatlah kata-kata stop dreaming and start do it. Jadi berhentilah bermimpi dan realisasikanlah segala mimpi yang telah kalian impikan selama ini agar tidak hanya ada di kepala kita saja. Oleh karena itu, beranilah bermimpi dan berani berusaha. Dan terima kasih juga kepada Infocom Memunan yang telah berbagi pertanyaan dan diskusi yang sangat bermakna. Semoga kita semua dapat terus berjuang untuk menciptakan dunia perempuan yang lebih berkembang dan bisa meraih impian kita masing-masing. Makasih banyak Kak atas closing statement-nya. Nah, dengan adanya closing statement dari Kak Angel tadi, itu menjadi penutup obrolan kita hari ini. Gimana teman-teman, seru kan pembahasan kita pada hari ini? Kita bisa belajar banyak dari perempuan-perempuan di luar sana. Jadi membuktikan bahwa perjuangan era Kartini itu nggak sia-sia. Nah, betul banget nih Abi. Nah, kalau teman-teman di rumah masih penasaran dengan Kak Angel, teman-teman bisa menghubungi Kak Angel lewat kontak media sosial kakaknya. Gimana Kak? Boleh kan Kak? Boleh. Tentunya untuk teman-teman bisa menghubungi aku di Instagram aku, mungkin di @saa_angelcha_.
Dan teman-teman juga boleh kepoin kami di BEM KM Farmasi Unan di Instagram. Jangan lupa follow channel kami biar kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya karena kami akan selalu hadir dengan obrolan yang menarik. Abi selaku podcaster kali ini Dan saya sebagai podcaster hari ini berterima kasih kepada kakak yang sudah mengikuti acara ini sampai habis dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sampai jumpa di iPod selanjutnya. Dadah.